Ya, kita Anda lihat kembali di pemirsa. Indonesia Menyambut 2026, pemirsa, yang Anda lihat di layar kaca saat ini, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kembali mengunjungi wilayah bencana, begitu ya. Dan ini adalah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana untuk desa yang dikunjungi ini adalah Desa Batu Hula di wilayah Batang Toru. Kalau kita lihat, Jasmine dan juga Reza, ini adalah kunjungan presiden yang kelima begitu ya, yang kemudian ini sebelumnya kita ketahui meninjau adanya hunian sementara dan juga di beberapa lokasi lainnya ini dilakukan di bulan Desember atau pada saat baru saja terjadinya bencana, ini presiden juga langsung turun ke lokasi bencana gitu ya. Dan tentunya kehadiran presiden untuk bertemu dengan korban-korban bencana di Sumatera ini juga sangat berarti begitu ya, terutama mengingat presiden ini memilih untuk merayakan pergantian tahun baru 2026 bersama dengan korban bencana. Kali ini di Tapsel, Sumatera Utara, dan besok presiden juga dijadwalkan untuk ke Aceh Tamiang juga untuk melihat korban-korban bencana yang berada di sana. Iya, kehadiran presiden ini sebagai simbol bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat di Sumatera untuk berusaha untuk meringankan beban mereka dengan cobaan yang terjadi di sana di akhir November lalu. Sudah lebih dari sebulan, tapi progres yang diberikan oleh pemerintah cukup banyak, termasuk juga pembangunan, baik itu jembatan Beli yang sangat cepat sekali. Katanya biasanya pembangunan jembatan Beli itu butuh waktu sampai dengan 4 minggu. Tapi di tengah keterbatasan dan juga kekurangan terutama alat berat ya untuk proses pembangunan di sana ternyata tidak sampai 10 hari, sekitar 7 sampai dengan 8 hari jembatan Beli mulai bisa dibangun sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan harapannya bantuan juga bisa disalurkan dengan tepat untuk saudara-saudara kita di sana ketika memang transportasi jalan sudah dibuka termasuk jembatan Beli untuk menuju ke titik-titik pengungsian. Ya, karena percepatan penanganan, Reza dan juga Jasmine, ini adalah fokus dari presiden ya tentunya. Seperti yang kita ketahui kalau tadi Reza mengingatkan berkaitan dengan akses jembatan Beli begitu ya. Ini sangat dibutuhkan berkaitan juga dengan pendistribusian bantuan. Mungkin memang sejumlah lokasi ini masih sulit sekali untuk ditempuh begitu ya, karena memang bencana yang menimpa di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh kemarin luar biasa. Kita bisa saksikan bahwa rumah-rumah warga tertimbun dan presiden dibantu juga dengan menteri-menterinya, warga dan juga sejumlah pihak ini terus berupaya untuk memberikan bantuan tidak hanya jalur darat tetapi juga melalui jalur udara. Bahkan ada juga yang kemudian ini tidak menggunakan kendaraan apapun ya Reza dan juga Jasmine, tapi melalui jalan kaki saja mengantarkan bantuan-bantuan tersebut untuk sampai ke titik pengungsian. Dan kita lihat di layar kaca bersama-sama Reza, Tiara dan juga pemirsa bahwa warga begitu antusias untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka juga berinteraksi langsung, menanyakan beberapa pertanyaan kepada Presiden dan juga mungkin berkeluh kesah begitu ya, menceritakan bagaimana kondisi terkini, situasi terkini di tempat-tempat terdampak bencana atau lebih tepatnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan benar sekali Reza bahwa pembangunan jembatan Beli yang begitu cepat ini menunjukkan kehadiran dari pemerintah begitu, dan ini juga tentunya untuk memudahkan distribusi bantuan karena kita ketahui bahwa bencana kemarin membuat sejumlah akses ini terputus, namun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah itu begitu cepat sekali. Iya, selain jembatan Beli juga kan pemerintah menjamin untuk pembangunan hunian mereka ya, hunian tetap, hunian sementara begitu. Tapi menuju pembangunan proses itu ternyata dari Kementerian Sosial sendiri sudah menyampaikan nanti ada kompensasi yang diberikan, uang tunggu begitu ya, yang diberikan untuk masing-masing kepala keluarga, masing-masing keluarga sambil menunggu tempat tinggal mereka nanti kembali, baik itu hunian tetap maupun hunian sementara. Kalau kita refleksi beberapa hari lalu juga kan Hari Raya Natal ya dirayakan oleh saudara-saudara kita di tengah bencana, di mana kita lihat juga mereka tetap semangat begitu ya, tetap melakukan ibadah di tengah keterbatasan dengan hikmatnya di sana. Ya, Anda bisa saksikan juga pemirsa, tidak sendiri ya presiden ini, kita bisa lihat ada Syafrin Syafsuddin sana, kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono, Tito Karnavian, dan juga Gubernur Sumatera Utara tadi, Bobi Nasution juga turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk bertemu langsung, memberikan dukungan secara moral dan juga tentu material begitu ya ke para pengungsi yang ada di sana. Dan
fakta bahwa besok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan hadir ke Aceh Tamiang. Ini juga menarik pemirsa melihat Aceh Tamiang ini merupakan salah satu titik yang paling terdampak bencana di Sumatera begitu ya, dan beberapa titik di sana juga masih belum listriknya belum menyala, Tiara, Reza dan juga pemirsa. Artinya kehadiran dari Presiden Prabowo ini juga akan menjadi secerca harapan untuk warga masyarakat di sana. Betul, sesuai dengan janjinya ya, bahwa kan awal-awal Presiden bilang ya listriknya menjadi kepentingan utama bagi masyarakat begitu ya, dan sudah dijanjikan 97% akan dialiri listrik. Begitu pula di sini langsung dialiri listrik di sana. Presiden juga berjanji bahwa akan selalu mengunjungi paling tidak seminggu sekali untuk memantau bagaimana pekerjaan dan juga menjamin masyarakat yang terdampak ini hak-haknya tetap terpenuhi di sana, baik itu hak sandang pangan papan, termasuk juga akses pendidikan bagi anak-anak. Sebelumnya tadi live report dari Fasal juga menjelaskan ya gimana anak-anak tetap mendapatkan pendidikan, akses mereka untuk bermain, begitu. Jangan sampai di tengah bencana ini mereka tetap mengalami kekurangan begitu, tapi hak-haknya tetap harus terpenuhi, yang dipenuhi langsung oleh keluarga dan dipenuhi oleh pemerintah maksud saya, dan diawasi langsung oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya juga kita ketahui bahwa tidak hanya infrastruktur saja, Presiden Prabowo ini juga meninjau adanya dapur umum ya di sana, Jasmine dan juga Reza, bahkan mencicipi secara langsung gitu. Oh iya, di awal. Makanan para pengungsi yang ada di sana. Kemudian juga pengungsi berkesempatan untuk berkeluh kesah dengan Presiden secara langsung begitu ya. Ini tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, terutama malam hari ini, malam pergantian tahun. Kita bisa bayangkan, Jasmine dan juga Reza, mungkin di sini kita diguyur hujan deras saja, aktivitas kita terganggu begitu ya. Bagaimana dengan mereka yang bahkan rumah-rumahnya ini sudah dikatakan, mohon maaf ini sekali rata dengan tanah, hanya terlihat atapnya. Mereka yang seharusnya pada malam ini bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi mereka hanya bisa tidur di tenda pengungsian, sehingga kehadiran dari Presiden ini sangat-sangat memberikan semangat lah ya bagi mereka yang kemudian ada di sana. Dan kita lihat, Tiara, Reza dan juga pemirsa, bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang hadir di sana, Pemprov Sumatera Utara pun juga hadir, diwakilkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Tentunya ini juga untuk langsung mendengar keluh kesah dari warga di sana, karena benar sekali bahwa ini bencana juga sudah melanda Sumatera Utara untuk waktu yang cukup lama ya, sudah 1 bulan tidak terasa, Tiara, Reza, lebih dari juga 1 bulan ya. Betul, pasca bencana di sana, dan kita tentunya berdoa bahwa warga masyarakat di sana bisa segera pulih. Dan kita melihat juga bahwa perayaan tahun baru di sana begitu sederhana ya, dan ini juga sesuai dengan imbauan dari pemerintah untuk tidak menyalakan kembang api di titik-titik lainnya di Indonesia, tidak hanya di tempat yang terdampak bencana, begitu pula di Pulau Jawa dan pulau lainnya tidak diimbau untuk menyalakan kembang api, karena kita bersimpati kepada teman-teman, rekan-rekan kita yang terdampak bencana di Sumatera. Ya, teman-teman, yang bikin saya cukup merinding adalah kita lihat ya di sekitar sana, masyarakat, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke sana tetap bisa tersenyum di tengah bencana yang memang sedang mereka alami begitu ya. Ini menjadi wake up call juga untuk kita tetap harus mencari hikmah dari apapun yang terjadi di sekitar kita, termasuk juga ibadah bencana maksud kami ya, maksud saya begitu ya. Iya, nampaknya Reza dan juga Jasmine, ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan begitu ya bagi para pengungsi di sana. Kita akan langsung mengarah ke sana untuk mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai, rakyat Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Tapanuli Selatan,
saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri Menko Infrastruktur, ya, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Saudara Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin, kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pun hadir, Saudara Sugiono. Beliau lahir di Takengon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh, tapi karena cuaca akhirnya dialihkan. Saya akhirnya datang ke Tapanuli Selatan. Kemudian juga hadir Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Beliau dari Jawa Tengah, orang Ngawi, ya, benar, Ngawi. Hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, namanya Prabowo juga, tapi bukan saudara langsung. Rupanya nama Prabowo itu banyak juga ya rupanya. Hadir juga Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana? Jadi saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Pembantu-pembantu saya terus-menerus kita bergantian, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang berdampak. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam, tapi kita waspada karena memang alam itu sering
memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dalam 1 bulan ini, walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara, sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini. Ya, di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya.
kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan ini 5 menit lagi ya. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah, ya. Kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat makan bergizi. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Saya minta maaf kalau belum semuanya, kita akan bekerja lebih cepat lagi. Ya. Anak-anak sudah dapat makan semua, makan bergizi tiap hari sudah belum? Yang sudah angkat tangan. Hah? Oh, baru selesai dapurnya. Sudah selesai dapurnya. Oke. Berarti sebentar lagi ya. Ya. Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar, nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat. Siapa lagi yang mau? Gimana? Hah? Pak tadi. Tapi dia malu bicara gitu. Oke, kita 3 menit lagi nih. Bagaimana coba kalau kita bersama-sama kita nyanyi tanah air kita, ya. Kau mimpin. Ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal